Iya. Selamat Natal. Iya. Pak Jos rasanya belum itu ya, belum buka rekaman rekaman yang saya bagikan ya, atau mungkin sibuk atau Natalan atau keluar kota kali ya. Iya, ya ini bergabung Bu Gilbert, Pak Atta, ada Pak Titius, ada Bu Eni, Bu Rini tadi ya? Ya Pak. Iya, oke. Iya, mungkin Pak Jos lagi sibuk. Rasanya Bu Edit belum aktif ya, belum bagi panduan doa di penjangkauan ya Bu Walinang ya? Saya tidak perasan Pak. Iya, rasanya dia juga lagi sibuk. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita mulai saja. Saya nggak sabar ya, selalu bersemangat untuk berdoa ya. Saya suka berdoa sekalipun saya masih banyak kekurangan ya, tetapi doa itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi diri saya gitu ya, bagi roh dan juga jiwa saya. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran ya? Kedengaran ya suaranya? Ya, makanya memang hari ini kita berubah jadwal, karena tadinya saya berharap yang lain pada buka rekamannya, termasuk Bu Eni, karena kan selama ini Bu Eni tidak bisa bergabung karena benturan dengan jam doa di gereja lokal. Nah, tapi mungkin masih sibuk, belum sempat buka rekaman ya, walaupun nggak terlalu dadakan sih sebetulnya saya kasih rekaman siang ya, artinya kalau orang buka handphone masih sempat dengar, tapi kecuali sangat sibuk jadi belum dibuka gitu, tapi nggak apa-apa. Kita mulai saja doa kita sambil kita nunggu yang lain ya, supaya nanti mereka mendengarkan sharing yang saya akan bagikan, walaupun sudah saya buatkan di video nih. Saya sorry kemarin udah buat sih di video, udah jadi videonya yang pertemuan kita minggu lalu, tapi ya ini mungkin kehilafan saya ya, jadi salah colok kabelnya, jadinya nggak masuk suaranya, videonya jadi tapi suaranya nggak ada. Nah jadi nggak saya muat gitu ya. Kalau kali ini udah dicek benar-benar, nggak ada kendala lagi. Berharap kita yang kurang jelas nanti suaranya bisa mendengarkan ulang, terus mereka yang tidak bisa bergabung bisa mendengarkannya, dan terlebih mereka yang di luar sana bisa terjangkau dengan doa yang kita naikkan. Ini sebenarnya sesederhana, sesimpel, ada kerinduan hati untuk berdoa lewat channel ini. Mungkin karena saya selalu mengurung diri saya ya dengan orang-orang selain hadirat Tuhan, tentunya dengan orang-orang yang punya visi besar, yang punya mentalitas kerajaan gitu ya, seperti senior pastor dari gereja tersebut, kemudian Brandon. Jadi saya selalu disirami, dibangkitkan dengan roh yang menyala-nyala gitu ya, dan itu yang saya pengen tularkan kepada para sahabat setia dulu, kemudian lewat komunitas ini, supaya lewat hidup kita, karena saya percaya kita punya kerinduan yang sama, ada
ada orang-orang yang Tuhan bawa nanti ke channel ini dan mereka dituntun lewat doa, mereka mengalami hadirat Tuhan. Karena sekalipun seperti Brandon punya channel, ada seperti yang tempoh hari saya katakan, ada pertemuan-pertemuan doa, selalu kembali kepada firman. Orang yang bekerja itu selalu masih dalam jumlah sedikit gitu ya. Nah, jadi kita kalau kita punya hati yang murni, tetap juga Tuhan perhitungkan gitu ya. Tuhan perhitungkan dan pekerja yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan kita mau bawa berkas tuayan jiwa buat Tuhan, tapi kita juga kerohaniannya terbangun dulu gitu ya. Nah, hari ini kita mau menyembah dulu. Tadi saya pas mulai itu saya nyanyikan lagu ini. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Tahu lagu itu? Siapa yang tahu lagu itu? Oke, ya, kita nanti ikutin saja. Kalau tidak tahu betul, sorry saya geser kursinya. Ya, mau deketin handphone. Kalau nggak tahu betul liriknya, didengarkan saja dulu. Nah, nanti sambil nikmati hadirat Tuhan, nanti kita mengalir kemana ya. Karena yang paling penting itu adalah si pemimpinnya itu bisa masuk hadirat Tuhan dulu. Karena kalau udah bisa menarik hadirat Tuhan, walaupun misalnya yang pesertanya tidak terlalu tahu lagu, tapi mereka bisa rasakan hadirat Tuhan, itu lebih penting. Oke? Ya, kita mau satukan hati kita. Tak pernah terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan
Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa sampai kepada kesudahan. Engkau menyertai setiap orang yang bergabung dalam pertemuan doa pada malam hari ini, Tuhan. Engkau yang membangkitkan iman kami bahwa di antara kami ada Tuhan Yesus, ada hadirat Tuhan yang nyata. Kami memang tidak melihat Engkau ya Tuhan, tetapi kami merasakan hadirat-Mu, lambang kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi dan terus menerus kami katakan terima kasih karena ada doa. Doa menjadi sarana persekutuan kami dengan Allah yang hidup. Lewat doa kami bersekutu dengan Allah semesta alam. Kami berinteraksi dengan Allah semesta alam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami adalah ciptaan, tetapi kami bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah menyucikan hidup kami, yang telah melayakkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Oh, mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur untuk kebaikan-Nya. Oh, ucapkan syukur yang memuliakan nama-Nya sebagai dupa yang harum di hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari kita fokus kepada Dia. Oh, kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, haleluya. Ayo setiap orang menikmati hadirat Tuhan. Hadiratnya tidak terbatas oleh waktu. Inilah kenapa kita harus berdoa, karena sekalipun ada kekurangan dalam jaringan, kita tidak bersama-sama secara fisik, tetapi roh kita menyatu dengan roh Allah, dan jiwa kita disukatan, roh kita kembali dikuatkan untuk kita kuat. Roh kita berapi-api, berkobar-kobar sampai kita bertemu dengan Allah pencipta kita. Someday
kembali ya Tuhan. Yes, Lord, we feel your presence. Oh, nikmati hadirat. Itu yang lebih penting daripada kita berkata-kata dalam doa. Itulah kenapa digerakkan kita berdoa supaya kita menyatu di dalam roh, menyatu di dalam roh Tuhan. Roh kita di-recharge supaya kita kuat sampai pertandingan iman selesai. Itu yang lebih penting. Itu kenapa kalau roh setiap orang menyala-nyala, itu akan dengan mudah dikobarkan ketika kita menyatu di dalam roh. Semuanya bangkit, ada transfer spirit yang lemah dikuatkan. Karena kalau rohnya sudah menyala-nyala, maka akan dengan mudah masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Akan menikmati firman Tuhan dengan luar biasa. Itu kenapa firman Tuhan berkata, biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Roh itu yang penuh harus dijaga. Itu adalah api. Dan Tuhan melihat roh yang menyala-nyala, ada iman yang dibangkitkan. Tuhan tertarik dengan roh itu. Dan kita mau hidupkan itu lebih dengan persekutuan ini. Dan kita berdoa, kita punya kerinduan dengan kerinduan hati yang ada. Tuhan pakai juga video yang akan dibagikan. Setiap orang yang mendengarkannya merasakan hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang unik, yang berbeda, yang mereka dengar sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan, bahkan mereka mengalami kelahiran baru. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk panggilan Tuhan. Terima kasih juga untuk tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih.
hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Oh, Engkau hanya melihat hati Tuhan. Di mana ada hati yang merindukan Engkau, di mana ada hati yang menghauskan Engkau, Engkau Allah yang menyatakan diri-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan hadirat-Nya. Oh, hararaba shanda warabara shika. Tuhan, kami tidak perlu tahu segala sesuatu. Kami tidak perlu paham bagaimana caranya. Sebab terlalu ajaib cara kerja-Mu ya Tuhan. Sebab terlalu ajaib kuasa-Mu. Firman-Mu hanya berkata kepada kami, just trust in Him. Percaya saja. Just believe in your name. Believe in your word. Believe in your power. Tuhan, kami hanya perlu percaya pada nama-Mu, pada kuasa-Mu, pada firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau setia ya Tuhan. Dan berbicara kepada setiap orang pada malam hari ini, kerinduan hati mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan rohnya, supaya terus menyala-nyala. Dan Kau dapati kami layak ya Tuhan. Ada iman yang terjaga, ada roh yang menyala-nyala, menyambut Sang Raja, menyambut mempelai kami, menyambut juru selamat kami. Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu, Tuhan yang telah menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan setelah dunia ini berakhir ya Tuhan. Kami mau menjaga semuanya, sebab terlalu mahal apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dan terlalu berharga apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami di dalam kekekalan. Kami mau mengucap syukur apapun warna hidup kami. Kami mau terus bersukacita. Sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan kami. Sukacita kami ada di dalam Tuhan yang telah menebus kami, yang telah mengampuni pelanggaran kami, yang telah menyucikan dosa kami, yang telah menuliskan nama kami pada kitab Anak Domba Allah, yang telah menyediakan tempat bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Karena itu kami mau bersukacita ya Tuhan. Kami mau bersukacita, sebab di dalam Tuhan kami ada punya pengharapan. Oh, glory, glory. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. So tangible. Begitu kami rasakan dengan nyata ya Tuhan. Thank you Lord. Oh, karena masih tidak urapi ya Tuhan video ini ya Tuhan. Kami hanya punya kerinduan bahwa lewat video ini Tuhan pakai kami menjadi pasukan melalui doa-doa kami. Ada banyak orang yang ketemu dengan channel ini dan mereka menghubungi kami. Kami akan tuntut untuk membaca firman-Mu, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Engkau. Mereka dilahirkan baru, bahkan mereka ketika mendengarkan penyembahan berdoa dalam roh, mereka mengalami baptisan Roh Kudus daripada Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, waktu dan tempat dipersilakan. Roh Kudus yang kontrol segala sesuatu, berbicara dan kuasailah hati kami ya Tuhan. Kami ikat setiap pikiran yang melayang-layang di dalam nama Yesus. Buka setiap hati kami untuk menerima benih ilahi, untuk menerima nutrisi yang berharga daripada motivasi firman-Mu, supaya kami terus ya Tuhan diberikan kehidupan, kami dimotivasi dan kuat kembali untuk menantikan Raja Penyelamat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan di
dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa, sudah semakin bertambah yang bergabung. Ya, coba saya colokin dulu mikrofonnya. Ya, karena kalau udah saya pasang mikrofonnya, suara gitarnya nggak masuk. Jadi tadi ketika penyembahan saya lepas dulu. Nah, ini baru bergabung Bu Edit ya. Bu Edit. Bu Edit, Bu Lucy ya. Oke. Ya. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ngerti. Baru pulang ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dipahami ya, Bu Lucy ya. Ini saya harus sediakan lagi tripod lagi biar kalau kayak gini jaringan bagus, suaranya biar masuk ke video suara para sahabat gitu ya. Nah, kita akan terus sempurnakan supaya bukan cuma suara saya yang masuk di video, tapi suara kita juga. Apalagi nanti kalau semakin memadai ketika para sahabat juga berdoa dari sana, suaranya masuk di video gitu ya. Ya, jadi saya mau sampaikan beberapa hal ya. Pertama, jadi tadi rasanya bukan tadi ya, tanggal 25, ini kan tanggal 26 ya. Saya ketika mandi ya, saya bukan satu-satunya orang aneh ya, tapi di luar sana juga banyak saya saksikan, termasuk ada ya senior pastor dari gereja yang saya bagikan videonya, juga ada salah seorang ibu yang memang udah dikenal di bangsa ini ya, juga sama ya. Jadi maksudnya saya nggak buat-buat, saya mau kasih tahu sejujurnya, pas mandi saya tahu itu suara dari Roh Kudus ya, yang berbicara dalam hati saya. Betapa manusia ini banyak yang tertidur ya. Betapa nggak ngerti urgensinya sekarang. Kita itu sudah disampaikan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, baik dia sebagai jawatan nabi atau gembala ya, atau watchman atau penjaga yang Tuhan pilih. Itu kita udah benar-benar mendekati kelahiran, bukan kelahiran, ini mentang-mentang Natalan, kedatangan Yesus. Dan itu saya tahu di dalam roh. Jadi kan kita ini manusia roh ceritanya. Manusia roh itu lebih peka justru. Saya jadi ingat tuh kesaksian yang dibagikan oleh pesaksi di kesaksian surga dan neraka gitu ya. Bahwa kepekaan mereka di tempat itu jauh berlipat ganda daripada sensitivitas mereka di bumi. Nah, saya juga percaya bahwa sama seperti hadirat Tuhan ya, itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, itu tajam. Makanya firman Tuhan berkata manusia rohani itu menilai segala sesuatu. Andaikan saja manusia rohani kita itu tajam, maka kita akan diberikan pengertian yang jelas. Nah, saya tahu ketika gembala atau nabi atau watchman itu menyampaikan bahwa Tuhan udah mau datang gitu ya, roh saya itu melonjak dan agree ya, setuju dengan mereka karena saya tahu. Nah, saya memang berdoa sama Tuhan ya, tambahkan lagi Tuhan gift gitu ya untuk mimpi dan penglihatan gitu ya. Nah, padahal dulu itu saya tipikal orang yang tidak pernah ingat mimpi. Terus saya juga nggak percaya yang mimpi-mimpi. Tapi justru karunia itu yang Tuhan berikan kepada saya, salah satunya mungkin supaya saya bisa bedain. Kalau dulu-dulu kan suka bermimpi berpuluh-puluh mungkin ratusan kali, itu saya nggak ingat, kayak mimpi ngawur gitu ya. Tapi setelah kesini udah di dalam Tuhan, malah dalam tanda kutip
fasilitas mimpi itu justru dipakai, diarahkan, dibuat tajam untuk sesuatu yang dari Tuhan. Termasuk mimpi tentang pengangkatan yang saya bagikan gitu kan. Nah, dan saya percaya, saya nggak sok GR ya atau menyombongkan diri. Saya sangat percaya bahwa kalau Tuhan berikan saya mimpi tentang penglihatan berkali-kali, itu ada maksudnya. Ada maksudnya dan saya berpegang pada panggilan yang dulu bahwa Tuhan mau lewat hidup saya itu lebih banyak orang dipersiapkan untuk dalam pengangkatan, dan itu yang saya percaya bagi kita yang mau dengarkan pesan yang saya sampaikan seturut dengan firman Tuhan, itu akan terangkat. Itu doa dan kerinduan hati saya. Kalau kalau saya dapatkan itu, supaya saya tuntun kita untuk ngingatin tuh pengangkatan itu ada. Dan salah satu yang dipertambahkan adalah saya mimpi dan itu betul-betul seperti realita. Ya, itu dalam minggu yang lalu rasanya saya mendapatkan mimpi tentang kebangunan rohani di Indonesia dan 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 dalam tanda kutip ya, aktor atau katakanlah pengerja yang dominan di dalam kebangunan rohani itu adalah gereja lokal yang saya bagikan videonya, ya. Itu saya lihat, saya seperti menyaksikan di dalam sebuah kenyataan, dan saya melihat beliau itu berkhotbah, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cahaya terang penuh kemuliaan, dan saya percaya itu adalah uh, 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 kemuliaan Tuhan yang meliputi kebangunan rohani yang ada di Indonesia. Nah, lewat mimpi, lewat orang-orang yang berapi-api seperti Brandon, itu yang terus membangkitkan semangat saya untuk saya terus menyalakan api yang sama kepada kita yang mau dengar-dengaran supaya kita sampai ke sana. Supaya kita sampai ke sana. Dan saya bagikan rasanya di video tadi ya, berkat rohani yang saya dapatkan di salah satu ibadah ya, kan berturut-turut ya, ibadah 25 dan 26. Di dalam hidup ini, dan di Mazmur juga kan ada doanya, pemazmur katakan, jauhkanlah aku daripada orang-orang fasik kan. Nah, kita perlu berdoa untuk Tuhan, jauhkan aku daripada orang-orang yang salah. Ya, remove the wicked. Singkirkan orang-orang fasik dari jalan-jalanku Tuhan. Gitu ya. Nah, karena iblis pakai orang-orang, kan iblis itu perlu orang untuk menyesatkan kita. Tetapi, apa yang saya sampaikan pada video itu, kalau hati kita murni, perhatikan ini, kalau hati kita murni, kemudian benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang benar, termasuk lewat sosial media. Dan itu yang saya percaya, kita ketemu dengan gereja yang mereka mati-matian untuk jiwa, kebangunan rohani, untuk Brandon yang Tuhan pakai untuk penglihatan, dan juga Nabi Sadu yang saya bagikan gitu ya. Dan beliau berdoa supaya kita punya discernment of spirit of discernment, roh yang membedakan roh. Jadi kalau kita udah bersekutu dengan Tuhan Yesus yang sejati, ketika ada orang di sana yang berbeda daripada sang pokok anggur, kita langsung tahu, oh ini nggak dari sana, gitu ya. Nah, tetapi kalau orang hatinya nggak murni, dia akan digiring kepada orang-orang yang salah, dan itu kan menyangkut keselamatan jiwanya dia. Nah, makanya berdoa setiap hari, dan saya juga mulai praktekkan apa yang saya contoh, apa yang baik dari beliau. Saya juga berdoa bukan untuk saya, tapi untuk orang yang saya kasihi, untuk orang saya layani, untuk setiap hari bertemu dengan orang yang tepat, ya, di waktu yang tepat, dengan tujuan yang tepat, ya, dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang berniat jahat. Itu kita perlu berdoa, itu kan bagian daripada perlindungan, gitu ya. Nah, ya, itu yang saya bagikan tadi di dalam video itu. Jadi itu kita jadikan sebagai motivasi. Saya bersyukur lewat waktu saya semakin konfirmasi tuntunan untuk kita berdoa itu sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dari Roh Kudus yang dorong aku untuk adakan doa. Dan kita rasakan sendiri, kita yang udah terlibat di dalam doa ini, itu roh kita menyala walaupun nggak semua. Makanya kan itu seperti bensin yang disiram, itu langsung meledak. Kalau roh kita menyala-nyala,
itu tadi ketika dengar penyembahan, itu pasti langsung menyala. Karena saya punya kesaksian kayak gitu. Kalau udah masuk ke dalam sebuah ibadah atau nggak usah ibadah di rumah aja, dengerin penyembahan, itu roh saya itu langsung bisa melebur, bisa langsung bangkit. Kenapa? Karena dasarnya itu menyala-nyala. Jadi bisa langsung dibangkitkan. Nah, makanya saya katakan kepada kita lewat persekutuan doa ini kita udah rasakan manfaatnya. Roh kita dibangkitkan. Nah, lalu puasa ya, karena saya memang akhir-akhir yang tahun lalu saya udah rasakan kita ini udah lebih banyak yang nggak lakukan ini gitu ya. Nah, makanya saya berpikir karena ini yang keberapa kali dorongan di dalam hati saya ada aja masanya pokoknya puasa. Mulai sekarang tuh puasa ya, puasa gitu ya, mempersiapkan saya punya spirituality untuk 2025 gitu ya. Dan saya ambil 25, saya berpikir ini kan mau diteruskan ya. Saya merasa intermittent fasting itu karena udah gaya hidup jadi kayak nggak puasa lagi. Jadi saya nggak mau lah ada anggap itu sebagai puasa ibadah. Jadi saya benar-benar puasa total gitu ya. Nah, saya berpikir ini every other day aja. Every other day itu setiap satu kali dalam 2 hari gitu ya. Supaya apa? Supaya kita enjoy para sahabat. Karena apa? Misalnya kayak berpuasa kayak saya contohnya ya 25 hari ini enggak, besok puasa lagi. Jadi kita nggak terlalu mengganggu aktivitas kita karena kita mau lakukan jangka panjang ya bila penting sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Kita terpola. Badan kita jadi juga nanti akan sehat dan kuat. Jadi kita kalau berturut-turut selama 7 hari takut menjadi lemes atau mengganggu aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi kita mau adakan ini, saya bilang minimal 1 kali seminggu ya. Bersyukur dengan Pak Titius tadi waktu di Messenger ya. Dan memang kelihatan Pak Titius ini kuat di dalam roh karena selalu lakukan katanya 3 kali seminggu berpuasa ya berpuasa dan akan kelihatan kok kan kembali lagi seperti yang saya katakan saya bukan ngada-ngada tapi saya punya karunia itu untuk bisa melihat di dalam roh siapa di antara kita yang kuat siapa yang lemah jadi saya nggak terlalu kaget dengan kerohanian Pak Titius yang dalam hidup yang keras yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidupnya untuk selalu bergantung sama Tuhan tapi tetap kuat loh dan termasuk orang baru karena apa dia lakukan bagiannya jadi bukan kita hapuskan puasa yang 7 hari yang selama ini berturut-turut cuma saya evaluasi kalau mungkin 7 hari berturut-turut takut mengganggu aktivitas kita tapi kalau berselang hari kan itu cukup membantu variatif kemudian nggak terlalu melelahkan. Nah, nanti setengah hari kalau nggak sanggup lewat sampai sore atau minum air putih secukupnya. Kita mau lakukan ini. Kenapa saya ajak kita? Karena saya nggak mau saya sendiri yang dapat berkatnya. Karena Paulus juga berkata dia banyak sekali berpuasa. Itu berarti puasa itu adalah salah satu bagian. Jadi selain doa, berbahasa roh, berpuasa itu adalah bagian yang memang kita harus lakukan. Nah, untuk membangun kerohanian kita. Justru kayak gini nih. Kalau ada di antara kita, misalnya, aduh malas nih berdoa, malas nih ikut pertemuan doa, gitu ya. Itu udah sama seperti misalnya malas makan, nggak nafsu makan. Berarti ada yang sakit, ada yang nggak beres. Kalau terus-menerus nafsu makannya berkurang, menurun, dan nggak mau makan, ya kan lama-lama sakit, lemes kan. Nah, itu ada yang masalah dengan fisiknya. Nah, demikian juga dengan manusia rohani. Kalau malas untuk berdoa, berbahasa roh, tidak bisa rasakan hadirat Tuhan, itu udah bermasalah itu. Nah, makanya kan saya tegas bilang, nanti mungkin ini perlu waktu, nanti setelah Januari, kita mau buat satu grup WA pendoa ya. Nanti pertemuan doa. Nah, disitulah aktivitas nanti dibagikan par kita juga ya. Nah, jadi nanti yang di penjangkauan pelan-pelan diundang siapa di antara mereka yang masih sebetulnya dengerin menu rohani yang kita bagikan nanti digabungkan ke MTRC. Karena saya nggak mau, saya aja selaku manusia biasa
hanya penuntun rohani, itu sangat tidak tertarik dengan kondisi kerohanian seseorang yang kalah. Karena Tuhan tidak tentukan kita untuk kalah. Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan mau roh kita tetap berkobar-kobar. Saya bingung ya. Maksudnya karena saya nggak pernah punya perilaku kayak gitu. Saya ada di grup misalnya, di komunitas. Tapi saya do nothing. Saya pun kabarnya tidak jelas. Ya, makanya saya bilang gini, kembali ya, walaupun saya tak uji. Saya punya pengetahuan itu tajam karena Roh Kudus. Jadi saya tahu mungkin ada orang yang masih bergabung di MTRC, tapi sebenarnya dia mau keluar, tapi nggak enak mau keluar karena ada satu dan lain hal gitu ya. Nggak enak saya mau keluar. Kenapa? Karena sebenarnya dia ini punya pemikiran itu udah nggak sama dengan kita. Yang pegang firman Tuhan, yang hidup dalam doa, yang dia benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, udah beda. Nah, kembali lagi ke senior pastor dari gereja tersebut bilang, beliau dulu punya seorang ateis, ya sama kayak kita ya. Kalau orang-orang saksi Yehova ya, biasanya kita mau jelasin kayak apa juga, udah sampai mulut berbusa-busa ya, nggak bakalan ngerti. Kenapa? Pikirannya disesatkan. Nah, makanya saya pikir ngapain kita sama orang yang seperti ini gitu ya. Makanya saya mau pisahkan yang benar-benar berdoa itu nanti di pertemuan doa dengan spirit yang sama dengan kita, dan juga ada di antara kita, ada gitu ya, ada nomornya di situ, tapi kabar nggak ada, interaksi nggak ada, nggak memberikan berkat rohani seperti kesaksian atau rema. Jadi seperti orang mati. Maukah tinggal serumah dengan orang mati? Saya rasa nggak ada yang suka di antara kita tinggal ada orang mati di rumah. Orang mati itu dikuburkan aja. Nah, dan saya ketika merenungkan ini, memikirkan ini, mempertimbangkan ini, selalu firman Tuhan itu memberikan saya inspirasi. Ketika Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan, dari kalau saya tidak salah dari 50 ke 45, 40, 30, kemudian 20, 10 gitu ya. Nah, itu dari kota Sodom dan Gomora. Itu artinya apa? Bagi Tuhan, lebih baik bagi Tuhan bukan soal jumlah. Lebih baik sedikit orang benar itu lebih dipilih oleh Tuhan daripada orang-orang yang mati secara rohani. Ya, itu saya tetap teguh di situ. Walaupun kita misalnya nanti hanya yang benar-benar komitmen menyala-nyala, ada 10-an, 15 orang, itu jauh lebih wangi di hadapan Tuhan daripada yang tadi saya bilang, kok bisa ya inspirasinya itu tiba-tiba saya ada ide kayak gitu. Mana mau ada orang di rumahnya itu ada orang mati. Orang mati itu dikuburkan. Ya kan? Itu memberikan teladan yang tidak baik gitu ya. Nah, makanya saya juga belum terdorong ya untuk misalnya kasih rekaman, untuk telepon, untuk nasihati karena pikirannya itu yang masih yang sudah berbeda sendiri. Nah, saya mau kumpulkan kita yang benar-benar mau hidup berpegang pada firman Tuhan, mau doa, mau taat, mau berjaga-jaga, mau menjadi bagian daripada visi kerajaan Allah di akhir zaman ini. Jangankan kita lebih dari 2 orang. 2 orang saja kata Tuhan, ya, besar kuasa doanya. Bahkan 1 orang saja, ya, the prayer of the righteous avails much. Doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi saya nggak pernah takut, oh jadi sedikit. Enggak. Kalau bangkainya banyak, yang ini mayat-mayat dibersihin dulu. Saya pikir, kadang-kadang saya perhatikan, di situ kabar nggak ada. Kalau kemarin tuh Bu Reni, ya, apalagi Bu Rini, kalau lagi ada apa gitu ya, sampai Bu Rini, disapa, dikasih kabar, ya. Kemudian Bu Reni, itu namanya berkomunitas sebagai anggota keluarga. Ini kadang-kadang nomornya ada di situ, tapi nggak jelas rimbanya, nggak satu visi gitu ya. Dan memang ada juga di antara kita yang memang nggak bisa submit.
Karena lagi-lagi saya katakan, Roh Kudus yang berikan saya pengertian bahwa orang ini nggak punya submission, nggak punya penundukan diri terhadap otoritas di dalam pelayanan ini. Orang seperti ini pun adalah orang yang mungkin akan dipakai oleh si jahat untuk merusak atmosfer. Jadi tidak perlu. Tuhan itu sangat tertarik dengan submission, penundukan diri. Takut Tuhan itu suci, kebenaran itu suci, kerendahan hati itu adalah nilai-nilai yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang nggak tunduk sama orang tuanya, nggak tunduk sama pemimpinnya, otoritasnya, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Roh Allah, gitu. Nah, jadi mengucap syukur dan itu yang membuat saya tetap bersemangat dengan orang-orang yang masih berdiri. Dan saya mau transfer spirit yang sama. Dan itu saya katakan, kalau Tuhan berkali-kali kau berikan aku mimpi tentang penglihatan dan pengangkatan. Dan dulu pun saya tahu juga di dalam hati bahwa Tuhan mau lewat hidup saya, apalagi tambah konfirmasi pengangkatan itu, ada banyak orang yang siap untuk itu. Ya, itu yang saya rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Caranya salah satunya adalah yang Tuhan mau kita kembali kepada firman. Harus berjaga-jaga dan sambil berdoa. Jangan sampai nggak berdoa. Nah, dan disinilah sekarang kelihatan. Sudah bertahun-tahun baca Alkitab, siapa yang sungguh-sungguh benar-benar mengalami persekutuan dengan Tuhan, itu akan kelihatan sekarang. Dan bahkan saya nggak pernah terlalu pikirkan, walaupun memang Tuhan berikan saya karunia, tapi ada juga hal-hal yang membuat saya mencengangkan, ternyata ya orang-orang yang kayak sekarang misalnya adalah orang-orang yang saya nggak pernah duga yang Tuhan lihat hatinya murni dan tetap dipertahankan. Ada orang-orang yang bahkan kelihatannya rohani, bahkan aktif di gereja mungkin, tapi nggak pernah saya tahu, because the Holy Spirit tells me so. Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa ada orang-orang ini sebetulnya belum namanya mengalami kelahiran baru. Nah, jadi satu lagi saya pengen tambahkan ya. Ini juga dari ibadah tadi. Dikatakan gini, orang kalau udah lahir baru, Alkitab kan bilang kayak gini, kamu tidak akan pernah diselamatkan kalau kamu nggak lahir baru. Makanya saya tetap pada pemahaman saya bahwa orang Kristen yang akan diselamatkan adalah bukan yang beragama Kristen, tetapi yang mengalami kelahiran baru. Dia udah mengalami persekutuan sama Tuhan. Nah, makanya ya, contohnya orang lahir baru itu misalnya kayak gini. Ngapain sih kamu doa-doa kayak gini nih? Lebih baik tidur atau nonton. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru berpikir, ini penting. Ini berharga. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang lahir baru. Dia mengerti panggilannya. Dia tahu goalnya, arah tujuannya kemana. Jadi, bukan berarti misalnya bahkan kita dengan tegas saya katakan termasuk untuk diri saya. Karena udah melayani, kalau udah bertahun-tahun udah jaminan. Enggak. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu iman kita. Iman kita, roh kita yang menyala-nyala. Punya persekutuan dengan Tuhan dan juga mengalami kelahiran baru. Nah, saya berharap kita semuanya memiliki itu. Dan saya tadi ketika berbahasa roh itu, saya sungguh rasakan hadirat Tuhan loh. Saya nggak tahu di tempat para sahabat itu rasakan hadirat Tuhan apa enggak. Karena itulah sebetulnya tujuan kita berdoa. Jadi ketika penyembahan, semua masuk dalam hadirat Tuhan, fokus menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, dan rohnya dikuatkan. Rohnya dikuatkan. Itu tujuannya. Nah, kalau rohnya dikuatkan, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu, ada yang mungkin kayak Bulusi, itu ada pertemuan doa di gerejanya, kemudian ada hari Minggu lagi kita beribadah di tempat masing-masing. Terus, kita bisa melakukan hari itu dengan kekuatan-kekuatan yang kita dapatkan dari pertemuan doa. Itu tujuannya. Jadi bukan mau ada-adain tanpa tujuan yang kuat. Dan ini pun tadi saya saksikan, ini bukan maunya saya, tapi setelah saya tunduk pada apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, sekarang saya bersuka cita dan bersyukur, ternyata betul ya, bahwa pertemuan doa kita ini, terlepas dari masih ada kekurangan, itu telah melahirkan sesuatu, roh yang menyala-nyala. Makanya, ketika kan saya suka perhatikan tuh, kan ada suka kayak kayak grafiknya itu kelihatan siapa yang aktif menyembah berbahasa roh, kan kelihatan.
siapa yang cuma datar-datar aja. Nah, jadi berharap kalau misalnya kita menyembah, semuanya membangkitkan rohnya, sehingga kita bisa menyatu di dalam atmosfer, roh kita kuat, terbang tinggi. Nah, itu yang kita dapatkan dari doa, dari pertemuan doa ini. Sehingga mereka juga yang menyaksikan video ini nanti di YouTube, mereka rasakan ada sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Nah, dan kita juga akan doakan mereka lewat video ini, ya, karena saya percaya banyak orang yang mau didoakan, ya, walaupun mereka sambil lalu atau apa, mereka kalau apalagi mereka rasakan kuasanya, mereka mengalami Tuhan dan mereka diubahkan gitu ya. Nah, jadi minggu depan kita akan adakan lagi setiap Kamis, ya tadi mengingat Bu Lucy juga supaya nggak terburu-buru di gereja lokalnya dan berharap Bu Eni yang tadinya berhalangan Eni Pratama karena ada doa di gereja lokalnya bisa bergabung gitu ya. Saya mengakomodasi itu dan kemudian puasanya itu jadi gini nanti saya kan udah akan terus tuh besok puasa, besoknya nggak dulu. Jadi supaya nggak terlalu lemas, nggak mengganggu aktivitas, apalagi kita yang bekerja gitu ya. Nah, tapi para sahabat minimal ya, itu sebetulnya minimal, tapi standarnya itu 2 kali seminggu ya, berpuasa. Nanti kan tanggal genap. Kenapa tanggal genap itu bukan berarti mau pilih-pilih alasan apa, tapi karena saya pas jatuhnya itu dimulai tanggal 25 kan, jadi nanti tahun barunya itu tanggal 1-nya itu memang jadwalnya off untuk berpuasa, mulai lagi tanggal 2 gitu ya. Jadi itu alasannya tanggal genap selama bulan Januari. Nanti kalau misalnya udah yakin nih saya mau puasa, misalnya ikut tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, nanti dihubungi tim admin supaya dituliskan kan ada di format itu. Yang berdoa hari ini Pak Atta udah pasti ya sama yang lain. Nah, supaya kita satu di dalam roh dan juga yang lain yang tidak berpuasa juga menopang di dalam doa. Karena pokok doa yang sama juga kita akan doakan sama-sama, tetapi ada orang yang mengambil bagian untuk berdoa puasa, ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi nanti baikkan ke tim admin dan itu juga perlu karena kalau kita kan memang bukan pamer, tapi ya sama seperti komunitas, ada komunitas yang sehat, misalnya saling menjaga gitu ya. Misalnya ada si A sama si B sahabat baik. Nanti kalau saya misalnya putus asa atau lemah, saya hubungi kamu ya untuk kuatkan aku ya, saling menopang. Atau mungkin saya punya kelemahan di sini ya. Nanti kalau saya mau jatuh di situ, saya hubungin kamu ya, saling kuatkan. Nah, lihat aja positifnya ya. Kita bukan mau pamer, tapi kalau maksudnya udah saya mau puasa nih. Jadi ketika dilaporkan gitu ya mau puasa, udah disantun namanya, itu kan paling tidak menguatkan niat kita untuk berpuasa dan itu untuk keuntungan diri kita sendiri gitu ya. Nah, berharap nanti tuntunan yang di video di rekaman itu didengarkan. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan semakin ngerti. Nah, hari ini saya tetap ambil satu untuk mendoakan Pak Titius ya. Saya mau doakan Pak Titius, keluarganya, semuanya secara menyeluruh. Nah, yang kemarin udah ambil giliran berdoa itu Bu Edit udah ya? Bu Lucy udah, Bu Alina, Bu Rini udah. Sekarang Pak Jos baru bergabung nih Pak Jos ya? Iya Pak. Oh iya, ya Pak Jos. Ini ada Pak Ara kan di sini Pak Ara? Ya, nanti Pak Ara berdoa untuk saya tentukan ya. Pak Ara berdoa untuk Bu Lucy. Berdoa untuk seluruhnya, untuk kehidupannya, untuk kesehatannya, keselamatan anggota keluarganya. Jadi kita benar-benar berdoa untuk ada juga saudaranya Bu Lucy yang meninggalkan Tuhan Yesus ya Bu Lucy ya. Ya, jadi doakan supaya Tuhan bawa mereka kembali gitu ya Pak Ara ya. Oke. Ya, oke saya mau pimpin dulu nanti saya kasih kode ke Pak Ara ya. Oke. Ya, kita mau satukan hati kita. Saya mau berdoa dulu untuk
untuk Pak Titius dan juga berdoa nanti di video ini. Para sahabat aminkan, kita percaya kuasa doa supaya setiap yang menonton video ini juga dijamah oleh Tuhan. Baru nanti Pak Ara berdoa ya. Oke. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu. Tuhan, yang saya tahu, Engkau setia dengan apa yang Engkau katakan. You stand by your word. Engkau menepati janji-Mu ya Tuhan. Engkau adalah penjawab doa. Itu sudah hukum ya Tuhan. Karena itu biar kami terus termotivasi untuk berdoa. Sebab doa-doa yang kami naikkan itu tidak akan pernah sia-sia. Semakin kami banyak berdoa, semakin kami akan menyaksikan banyak karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus berdoa. Dan orang yang berdoanya kuat, rohnya akan tetap kuat. Dan dia akan merasakan Tuhan lebih tinggi lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pak Titius. Terima kasih untuk saudara kami, sahabat kami yang Kau tambahkan di dalam komunitas ini. Pertemuan kami dengan Pak Titius adalah pertemuan yang di luar rencana dan pemikiran manusia. Itu artinya bahwa kalau bukan Tuhan yang beracara, maka kami mungkin tidak ketemu di dalam komunitas ini. Terima kasih untuk teladan dan kesungguhannya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup pun dia tetap mengucap syukur kepada Engkau dan mempersembahkan dupa yang harum dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami sepakat berdoa ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu atas keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Titius dan seluruh anggota keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Kami berdoa untuk kuasa darah-Mu ya Tuhan, menutup bungkus mereka dengan sempurna. Aku berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan sekeluarga. Engkau berikan kesehatan yang terbaik, kesehatan yang prima ya Tuhan. Engkau yang menyediakan jauh lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Seperti firman, kami berdoa untuk penyediaan yang sempurna atas kehidupan Pak Titius. Pekerjaan adalah hanya jalan. Firman-Mu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan, aku berdoa supaya anak-Mu ini Tuhan setiap hari memperkatakan firman-Mu bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti dia sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Engkau memakai pekerjaannya untuk menyediakan segala yang diperlukan untuk kebutuhan anak-anaknya ya Tuhan. Untuk segala yang diperlukan sesungguhnya ada di dalam tangan-Mu. Biar dia terus menaruh iman di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam iman kepada Engkau, karena Engkau Allah yang memperhitungkan iman kami. Dan aku berdoa juga untuk keutuhan rumah tangganya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk pemulihan rumah tangganya. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan keluarga ini, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hentikan di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjamah ya Tuhan istrinya. Roh takut akan Allah turun atasnya ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus beracara dengan cara yang luar biasa dan indah ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Pak Titius dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Mereka ada dalam penjagaan-Mu dan malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga atas keluarga ini. Dan kami juga berdoa, ayo kita aminkan para sahabat, kita berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini Tuhan. Kami tidak memamerkan sebuah doa, kami hanya mau menjadikan diri kami sebagai alat, karena Tuhan mau kami menjadi rumah doa. Kami berdoa untuk siapapun yang menyaksikan video ini ya Tuhan, siapapun yang menemukan video ini, supaya mereka merasakan hadirat Tuhan lewat video ini, supaya mereka mengalami Tuhan lewat video ini. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu, ketika mendengarkan motivasi, ketika mereka mendengarkan doa pujian dan penyembahan, mereka mengalami hadirat Tuhan dan mereka bahkan mengalami kelahiran baru. Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami sepakat supaya Tuhan pakai kami kembali sekali lagi di akhir zaman ini, untuk lewat doa-doa kami, lewat channel ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dituntun kepada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri dengan cara-Mu sendiri mempertemukan orang-orang yang Engkau pilih untuk bertemu
menemukan video ini. Dan Engkau berbicara oleh Roh Kudus menuntun mereka ya Tuhan ke dalam keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan Pak Ara untuk berdoa. Silakan Pak Ara. Oh ya, saya dengarkan Pak. Ya, terputus-putus. Ya, Bapak, tempat engkau boleh Bapak, kami dukung malam hari ini di tiap Bapak. Kami bersyukur atas semua karena kasih setiamu Tuhan. amin. Lebih mendoakan untuk Ibu Lucy, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupannya, memberkati dia supaya dia Tuhan pakai lebih untuk kemuliaan. Amin. Dia menjadi saksimu Tuhan, boleh menjadi berkat. Amin. Yang penting adalah supaya melalui dia Tuhan berkati buat kecil apa yang kita lakukan, apa yang dia kerjakan. Saya akan terus menyatakan berkat dari berdoa untuk kejahatannya, untuknya, untuk saudara-saudaranya ya Bapak. Amin. Mungkin ada keluarganya, saudara-saudaranya, ya dia ada yang mustahil Pak. Amin. Yang punya mungkin dia berandang dia kuatkan dia supaya boleh menjadi saksi Tuhan. Amin. Itu saja Pak Hatta. Oke, ya. Tadi saya udah deketin suaranya Pak Ara. Mudah-mudahan kedengaran di video juga ya. Jadi kita akan akhiri pertemuan doa ini. Saya mengucap syukur untuk kita semuanya. Ya, walaupun berubah jadwal sedikit mendadak, tetapi karena memang kita masih aktif di grup dan kemudian tersambung, ya kita berdoa nanti beberapa mereka yang belum mendengarkan video itu, kita lebih banyak lagi berdoa untuk minggu depan, karena saya percaya Tuhan itu penjawab doa. Jadi lewat persekutuan doa kita seperti ini, kita saling menopang satu sama lain. Kita aminkan, kita berdoa untuk keselamatan anggota keluarga masing-masing secara bergilir. Yang saya percaya Tuhan akan jawab. Sebab banyak sekali kesaksian Tuhan menyelamatkan orang-orang yang jauh dari anggota keluarga kita karena ada yang berdoa, gitu ya. Nah, jadi doa itu mengerjakan banyak hal. Jadi tetap semangat untuk berdoa untuk kita. Nah, sebelum saya tutup dalam doa penutup, ya. Untuk yang baru bergabung, jadi nanti kita akan adakan pertemuan doa lagi setiap hari Kamis, ya, Kamis minggu depan. Kita berubah jadwal seperti tadi saya katakan supaya Bu Lucy tidak terburu-buru dari gerejanya, bisa dari awal bergabung dengan kita, dan berharap juga Bu Eni Gea Pratama bergabung karena dulu katakan Bu Eni dulu juga bilang punya kerinduan bisa bergabung berdoa bersama dengan kita. Mungkin saja rekaman kali ini belum didengarkan. Jadi berharap kita semakin sungguh-sungguh berdoa. Ini akan membuat kita menyala-nyala, apalagi nanti bertekun dalam berpuasa. Inilah yang saya memang pertahankan. Ada jiwa-jiwa yang hidup, ada roh yang menyala-nyala untuk Tuhan, ya, untuk kita saling menguatkan, ya, siap untuk ketemu dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ingat ya, setiap hari Kamis. Bagi yang belum mendengarkan rekaman, silahkan didengarkan, ya. Jadi nanti puasa kita yang dulu-dulu, yang setiap awal bulan kita tukar, diganti dengan puasa berselang hari demi kenyamanan kita masing-masing, gitu ya.
Dan juga saya kasih kelonggaran kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, minimal 1 kali seminggu. Itu baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Dan memang segala sesuatu yang awal, sama kayak kalau kita mau olahraga, udah lama berhenti gitu ya, mau mulai lagi tuh kayaknya berasa perjuangannya. Tapi kalau nanti Allah bisa karena biasa, udah dibiasakan, nanti lama-lama bisa normal lagi kayak Pak Titius, 3 kali seminggu berpuasanya. Gitu ya, karena itu perlu. Gitu ya. Oke. Jadi selamat Natal untuk kita semuanya, belum terlalu telat. Ini Natal yang kedua ya. Oke, selamat Natal, biar sukacita Natal terus ada di dalam hati kita. Karena itu sukacita itu adalah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Oke. Ada lagi yang mau bercerita? Mau ngobrol? Cukup? Ya, oke. Kalau udah cukup, ya nanti kita sambung lagi hari Kamis gitu ya. Kita mau tutup pertemuan doa kali ini dengan doa penutup. Kita doa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu dan itu yang kami cari. Itu yang kami cari. Kalau kami sudah satu di dalam roh, dan bukan cuma roh kami, tapi Roh Kudus mengikat kami, dan kami berkobar-kobar, dan kami mau setia ya Tuhan. Kami mau ketika Engkau dapati kami tidak mengecewakan dalam iman. Kami tidak mengecewakan dalam roh kami, karena kami menjaga api itu tetap menyala-nyala ya Tuhan. Sama seperti dulu Engkau katakan pada bangsa Israel, harus nyala api korban pagi dan petang itu harus menyala. Itu adalah lambang daripada manusia rohani kami. Kami tidak ada lagi upacara seperti itu, tetapi yang ada di dalam hati kami adalah roh yang menyala-nyala. Biar setiap kami mengerti itu ya Tuhan, supaya setiap hari kami menjaga api itu, sehingga ketika kami nanti ketemu lagi berdoa dalam doa pertemuan doa hari Kamis, kami menciptakan sesuatu karena roh itu punya kuasa disertai dengan iman yang penuh, itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Supaya kami bisa mengalami kuasa daripada pertemuan doa ini, bukan cuma untuk kami, tetapi untuk orang-orang yang kami doakan, dari orang yang kami kasihi. Bahkan kami punya kerinduan supaya kami juga melihat ada orang lagi yang dikirimkan lewat komunitas ini, orang yang bersungguh hati mengalami Tuhan, mereka dipersiapkan untuk ikut dalam pengangkatan, ikut diselamatkan jiwa mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, hadirat-Mu adalah bukti kebaikan-Mu yang kami tidak bisa bayar, tidak bisa beli ya Tuhan. Karena hadirat-Mu itu mahal. Dan kami mau kembali ya Tuhan untuk beraktivitas, melanjutkan aktivitas kami, istirahat kami, atau apapun juga ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, juga orang-orang kami kasihi. Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk perlindungan dan perlindungan kuasa darah Yesus yang sempurna atas kami ya Tuhan. Kami berdoa ketika kami tidur, Engkau pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami, dan kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat si jahat yang berusaha untuk menyerang kehidupan kami, harta milik kami, anggota keluarga kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya pengampunan-Mu turun atas kami, penyucian kuasa darah Yesus, untuk hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati-Mu sepanjang hari ini. Ampuni dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang masih berkuasa untuk menyucikan kami dan memperdamaikan kami dengan Bapa. Kami percaya doa-doa kami telah naik ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan untuk berpegang pada apa yang kami dengar dari firman-Mu, dan kami mau berpegang pada apa yang kami doakan. Sebab Engkau penjawab doa, bahkan Engkau akan memberikan jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ya, tetap semangat, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sehat selalu. Ya.